Bismillahirrahmanirrahim, jumpa lagi dengan Kreasi V. Pada video kali ini saya membagikan cara membuat buket. Ini isinya 5 lembar uang kertas, total uangnya 100.000. Pertama, bungkus masing-masing uang dengan plastik OPP. Perhatikan memasukkannya teman-teman. Jadi uang nominal 5.000-nya kita letakkan di atas. Kemudian lem plastiknya ke bagian belakang. Jangan sampai terbalik ya teman-teman. Kemudian contong bagian bawah seperti pada video. Kemudian rekatkan dengan menggunakan isolasi. Selanjutnya rekatkan tusuk sate dengan menggunakan isolasi atau lakban. Bagian lancip dari tusuk sate letakkan pada bagian bawah. Oke, kita ulang pada masing-masing uang. Ini sudah terbentuk uangnya, kemudian kita susun. Potong kertas karton, ini lebarnya 9 cm, ke bawahnya kurang lebih 19 cm. Rekatkan 4 lembar uang pada layer pertama. Di sini saya membuat 6 lembar uang kertas ya teman-teman. Pada layer pertama saya rekatkan sebanyak 4 uang. Selanjutnya bagian atasnya ini saya rekatkan potongan karton sebanyak 2 lembar. Kemudian isolasi bagian kanan dan kiri. Ini kartonnya agak tipis ya teman-teman. Ini untuk memberi jarak antar layer karena di sini saya tidak menggunakan styrofoam. Kalau styrofoam kita bisa mengatur jaraknya, tetapi kalau karton, kalau tidak ada ganjalannya, uangnya akan terlalu dekat. Seperti ini antara layer masih ada kurang jaraknya ya teman-teman, terlalu menempel. Jadi saya tambahkan potongan karton di atasnya. Ini sudah lumayan ada jarak antar layer. Kemudian rekatkan 2 uang terakhir. Jadi kondisional ya teman-teman, tergantung ketebalan karton yang teman-teman gunakan. Bagian atas ini saya tambahkan potongan karton lagi, kemudian rekatkan dengan menggunakan isolasi. Ini mudah sekali ya teman-teman. Selanjutnya ini bagian atas saya rekatkan lagi agar bagian pegangan buketnya lumayan tebal. Bentuk dasar dari buket tanpa styrofoam ini sudah jadi, ekonomis dan mudah. Satu lagi keuntungan apabila kita membuat buket dengan alas karton, ini posisi uangnya kuat jadi tidak mudah goyang. Selanjutnya ini selopen pertama saya potong menjadi 8 bagian. Untuk satu buket ini saya nanti akan menghabiskan 1,5 selopen. Ini potongan pertama dari 1/8 selopen. Selanjutnya ini potongan kedua, lipat seperti pada video, rekatkan dengan menggunakan isolasi karena ini selopennya kecil, jadi nanti apabila tidak diisolasi lipatannya mudah lepas. Oke, ini isolasi bagian samping dan bagian belakang. Potongan selopen ketiga letaknya sama berseberangan dari selopen kedua. Rekatkan bagian samping dan bagian belakang. Oke, selanjutnya potongan yang ketiga posisinya sama ya teman-teman. Ketiga dan keempat ini
akan saya letakkan pada bagian kanan dan kiri selopen. Kanan dan kiri buket, maaf. Oke, atas dan bawah cukup diisolasi. Ini sudah terpakai 4 potong selopen. Untuk cara memotong selopen sesuaikan dengan besarnya buket yang teman-teman buat. Jadi tidak ada patokan khusus ketika kita membuat buket. Ini sudah 5 potong selopen yang digunakan. Kemudian bagian depannya ini saya tutup dengan potongan kertas tisu. Ini potong kertas tisu bentuk persegi, lipat bentuk segitiga, kemudian lipat seperti pada video. Ini fungsinya untuk menutup karton dan membuat buket kelihatan lebih gembul. Jadi ini buket ekonomis ya teman-teman, tidak memakai bunga. Jadi untuk menggantikan bunga pada bagian uang, depan uang ini bisa ditutup dengan menggunakan kertas tisu. Ini saya membuat 6 potong kertas tisu susun pada bagian depan. Oke, kemudian ini potongan ke-6 dan ke-7 ya teman-teman. Ini agak ke depan saya potong agar kelihatan lebih pendek dari potongan selopen sebelumnya. Jadi agar kelihatan ada undakannya, jadi tidak monoton. Ini saya potong sedikit, kemudian saya sisihkan dulu. Ini potongan kecilnya saya rekatkan di bagian depan kertas tisu. Jadi dari 1,5 selopen hampir tidak ada sisa potongannya. Dari potongan kecil-kecil ini bisa dimanfaatkan pada bagian depan buket. Ini cara membuat buket mudah dengan biaya murah. Oke, ini potongan setengah selopen ya teman-teman. Ini yang kalau sudah sampai sini yang perlu disiapkan selopen untuk menutup bagian pegangannya karena membutuhkan selopen yang agak lebar. Ini saya potong bagian memanjangnya ke samping, kemudian ukur bagian tinggi pegangan buketnya. Ini saya tidak ukur berapa sentinya, teman-teman bisa mengira-ngira sendiri sesuai dengan selera teman-teman. Oke, kita sisihkan dulu buket untuk pegangannya. Ini ada sisa potongan selopen kecil, ini saya potong menjadi 4. Kemudian saya tata pada bagian depan. Jadi ini cara untuk menghemat selopen ya teman-teman. Persiapkan dulu bagian selopen yang lebar. Jadi yang kecil-kecil bisa dimanfaatkan seperti buket yang saya buat ini. Saya potong kecil-kecil agar kita lebih mudah menata, meletakkan pada bagian depan. Ini yang tadi yang dipotong terakhir ya teman-teman, baru ditata di samping kanan dan kiri. Pada bagian ini usahakan selopennya menutupi bagian belakang
dan sampai ke depan agar tidak terbuka buketnya pada bagian samping. Oke, ini bagian depannya saya rekatkan dulu. Kemudian bagian belakangnya ini menutupi samping buket, bagian samping buket. Oke, ini potongan ke-7 ya teman-teman. Tadi potongan ke-6. Ini potongan ke-7 dari 8 potong selopen pertama tadi. Oke, ini potongan ke-6 dan ke-7 sudah selesai, sudah terekatkan. Oke, kemudian ini potongan ke-8, jadi dari selopen pertama tadi, ini potongan 8 saya gunakan untuk menutup sambungan selopen pada bagian belakang agar kelihatan rapi, isolasinya tidak tampak, kemudian bawahnya juga tertutupi, jadi apabila yang pesan melihat bagian bawah pegangan buket tidak kelihatan bagian kartonnya. Oke, kemudian ini tadi selopin untuk pegangan buketnya saya tutupkan pada pegangan buket. Ini selopinnya lumayan gelap, jadi tidak perlu ditutup bagian buket. Pegangannya tidak perlu ditutup dengan kertas putih. Kartonnya sudah tidak kelihatan. Oke, ini tadi masih ada sisa dari selopen pegangan buket ya teman-teman. Ini saya potong untuk mengisi bagian depan buket agar kelihatan lebih gembul. Ini seharusnya tadi bisa direkatkan pada sebelum pegangan buket ditutup ya teman-teman. Tapi karena ini idenya mendadak, idenya baru datang, jadi saya rekatkan di depan, tapi pastikan isolasinya merekat pada bagian sambungan pegangannya, jadi nanti akan tertutup dengan pita. Kemudian ini potongan dari sisa pegangan buket tadi saya potong dengan ukuran sama dengan pegangan buketnya, panjang ke bawahnya. Kemudian saya rekatkan di bagian depan. Ini pas 1,5 selopen habis ya teman-teman untuk satu buket ini. Oke, untuk bagian pegangan buketnya kita tutup dengan menggunakan pita emas. Ini sambungannya tertutup jadi rapi, buketnya tidak kelihatan sambungan selopennya. Oke, potong pitanya, kemudian kita akan membuat simpul pitanya. Ukur kebutuhan pitanya ke atas dan ke bawah. Kemudian ini saya lipat bolak-balik sebanyak 2 kali. Karena ini buketnya tidak terlalu besar, jadi ini cukup 2 kali lipatan, kemudian potong pitanya, lipat menjadi 2 pada bagian tengah, kemudian potong bagian samping kanan dan kiri pada lipatan bentuk segitiga. Hati-hati jangan sampai pitanya terputus. Oke, kemudian ikat dengan menggunakan pita yang sama pada bagian tengah yang dipotong tadi. Ikat kuat sebanyak 2 kali simpul. Kemudian potong pitanya. Kita tata simpul pitanya. Simpel dan mudah ya teman-teman. Teman-teman pasti bisa membuat buket sendiri di rumah. Oke, kemudian rekatkan dengan menggunakan lem tembak. Oke, buket simpelnya sudah jadi, buket uangnya sudah jadi, caranya mudah sekali.
Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa menulis pada kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe Kreasi V. Apabila tutorial ini bermanfaat, teman-teman bisa membagikan video tutorial ini. Oke, sampai jumpa lagi dengan Kreasi V selanjutnya. Terima kasih.